Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Salsabila Hairunisha, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Jadi pada kesempatan ini saya akan presentasikan hasil kajian mengenai strategi penguatan hukum dan pemberdayaan UMKM Indonesia dalam menghadapi liberalisasi pasar global berdasarkan perspektif hukum bisnis. Nah, topik ini saya pilih karena UMKM ini kan memiliki peran yang sangat penting ya dalam perekonomian Indonesia. Nah, tapi di sisi lain menghadapi tantangan besar akibat perkembangan perdagangan global dan digitalisasi bisnis. Nah, UMKM ini kan selama ini dikenal sebagai tulang punggung ekonomi nasional karena jumlahnya yang sangat besar dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Bahkan pada saat krisis ekonomi, sektor UMKM ini seringkali tetap mampu bertahan dibanding perusahaan besar. Namun kondisi saat ini berbeda karena perdagangan bebas membuat produk dari luar negeri masuk dengan sangat mudah ke pasar Indonesia. Produk-produk impor seringkali memiliki harga lebih murah karena diproduksi secara massal dengan teknologi yang lebih maju. Akibatnya, banyak UMKM lokal mengalami penurunan penjualan bahkan kehilangan pasar. Selain itu, masih banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha resmi atau legalitas bisnis sehingga mereka sulit memperoleh bantuan pembiayaan, perlindungan hukum maupun peluang kerjasama yang lebih besar. Karena itu, fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana liberalisasi pasar mempengaruhi UMKM dan bagaimana hukum bisnis dapat digunakan untuk memperkuat posisi UMKM agar tetap mampu bertahan dan berkembang. Oke, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus ya dengan melihat kondisi nyata UMKM di Indonesia yang dihubungkan dengan teori hukum bisnis yang telah saya pelajari selama perkuliahan. Nah, beberapa aspek utama yang dianalisis antara lain legalitas usaha, pemahaman kontrak bisnis, penyelesaian sengketa usaha, serta kesiapan UMKM dalam menghadapi era digital. Nah, pendekatan ini penting karena permasalahan UMKM bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek hukum yang seringkali belum dipahami oleh pelaku usaha kecil. Nah, kajian teori yang digunakan salah satunya adalah teori ekonomi yang kerakyatan yang menekankan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Namun dalam praktiknya pasar tidak selalu berjalan secara adil. Perusahaan besar itu biasanya memiliki modal dan teknologi yang lebih kuat dibanding usaha kecil. Jadi pelaku usaha kecil seringkali kalah dalam persaingan. Nah, oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui kebijakan hukum dan ekonomi agar persaingan usaha menjadi lebih seimbang dan UMKM tidak tersingkir. Nah, hukum bisnis diharapkan dapat memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha. Nah, dampak globalisasi ekonomi ini membawa dampak positif berupa peluang pasar yang lebih luas, tetapi juga membawa dampak negatif bagi UMKM. Produk asing dengan harga murah seringkali menguasai pasar domestik sehingga produk lokal sulit bersaing. UMKM juga menghadapi keterbatasan teknologi produksi, manajemen usaha, serta akses pembiayaan. Nah, jika kondisi ini terus berlangsung tanpa perlindungan yang memadai, maka banyak UMKM beresiko gulung tikar dan angka pengangguran dapat meningkat. Karena itu peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah dapat membantu melalui kemudahan legalitas usaha seperti nomor induk berusaha dan bantuan perizinan usaha secara gratis atau murah. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan akses pembiayaan, pelatihan usaha, serta perlindungan terhadap produk lokal agar mampu bersaing dengan produk impor. Nah, program digitalisasi UMKM juga perlu diperkuat agar pelaku usaha kecil mampu memasarkan produknya secara online dan menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, ketahanan UMKM juga ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha memahami kontrak bisnis. Banyak UMKM yang menandatangani perjanjian kerjasama tanpa memahami resiko hukum yang mungkin timbul. Nah, selain itu, perkembangan transaksi digital juga menuntut UMKM memahami keamanan transaksi online agar tidak menjadi korban penipuan atau kebocoran data. Oleh karena itu, literasi hukum dan digital menjadi kebutuhan penting bagi UMKM saat ini. Nah, dalam kegiatan usaha, sengketa bisnis seringkali tidak dapat dihindari. Nah, tapi penyelesaian melalui pengadilan biasanya membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama. Nah, sebagai alternatif, UMKM dapat menggunakan mediasi atau arbitrase yang prosesnya lebih cepat dan biayanya lebih ringan. Selain itu, metode ini juga bisa membantu menjaga hubungan bisnis agar tetap baik. Baik, dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa UMKM itu membutuhkan perlindungan hukum agar mampu bertahan dalam persaingan global.
Penguatan legalitas usaha, peningkatan pemahaman kontrak bisnis, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Kerjasama antar pemerintah dan pelaku usaha sangat diperlakukan agar UMKM dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.